Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat sehat, semangat untuk mengikuti kegiatan BDR pada pertemuan kali ini. Berjumpa kembali dengan saya Bu Pipit Sri Wahyuni pada pelajaran fisika kelas 11 semester ganjil dengan pokok bahasan suhu, kalor, dan perpindahan kalor. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat di dunia wal akhirah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pada pokok bahasan suhu, kalor, dan perpindahan kalor, ada beberapa hal yang kita pelajari. Yang pertama tentang suhu, nanti ada suhu dan alat ukur suhu yakni termometer. Kemudian pemuaian, ada pemuaian panjang, luas, dan volume. Yang ketiga adalah kalor. Yang kita pelajari adalah kalor jenis dan kapasitas kalor serta asas Black. Terakhir adalah perpindahan kalor, yakni ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Pada suhu ada beberapa jenis termometer. Nah, termometer ini yang saat pandemi ini sering kita jumpai karena dia sangat berfungsi lebih banyak ya ketika kita masuk ke mall, ketika kita masuk ke kantor-kantor dicek suhunya ya. Nah, ada beberapa jenis termometer, yakni yang pertama termometer raksa dan alkohol, termometer bimetal, termometer hambatan, termokouple, termometer gas, dan pirometer. Sebenarnya skala termometer di sini misalkan saya punya contoh ada dua termometer, termometer P dan termometer Q. Batas bawah ini adalah batas bawah atau yang disebut sebagai titik lebur, dan ada batas atas yang disebut sebagai titik didih. Jadi kalau misalkan ada termometer P diukur dengan termometer P adalah TP, kemudian berapakah dia diukur oleh termometer Q ya? Kita gunakan persamaan ini. TP saat diukur dengan termometer P min TBP, batas bawah dari termometer P, dibagi TAP, batas atas dari termometer P, dikurangi batas bawah dari termometer P, sama dengan TQ. TQ itu suhu yang ditunjukkan pada termometer Q, dikurangi batas bawah termometer Q, kemudian dibagi suhu batas atas termometer Q, dikurangi suhu batas bawah termometer Q. Nah, persamaan inilah yang akan kita buat untuk menentukan perubahan skala termometer. Misalkan di sini ada skala termometer Celsius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. Sama semua kita gunakan adalah batas bawah, kemudian batas atas. Batas bawah dari Celsius 0, kemudian hingga 100, kalau Fahrenheit 32 hingga 212, Kelvin 273 sampai 373, dan Reaumur 0 sampai 80. Nah, dengan cara yang sama seperti ini kita dapatkan perbandingannya C dibanding F-32 dibanding R dibanding K-273 sama dengan 5 dibanding 9 dibanding 4 dibanding 5. Kenapa di sini F-32? Karena dia awalnya bukan 0. Jadi makanya di sini dikurangi min 32. Oke, kalau misalkan ada soal seperti ini, suatu zat bila diukur dengan termometer Fahrenheit menunjukkan angka 62 derajat Fahrenheit. Bila suhu tersebut diukur dengan termometer Celsius menunjukkan angka berapa? Yang diketahui ketika suhu Fahrenheit 62 derajat Fahrenheit, titik atas Fahrenheit 212, titik bawah Fahrenheit 32 derajat Fahrenheit, titik bawah Celsius 0, titik atas Celsius 100. Yang ditanyakan adalah suhu yang ditunjukkan oleh derajat Celsius berapa. Kalian bisa menggunakan persamaan dasar tadi, TF min TBF per TAF min TBF sama dengan TC min TBC per TAC min TBC. Jadi TF yang ditunjukkan skala termometer Fahrenheit 62 dikurangi min 32
per 212 min 32 sama dengan TC per 100 min 0. Bisa saya tuliskan seperti ini. Jadi kalau saya mencari TC sama dengan 5 per 9 kali 30, 16,7 Celsius. Dengan cara yang sama, kalian bisa dengan cara yang berbeda bisa menggunakan perbandingan Celsius dibandingkan dengan Fahrenheit min 32. Hasilnya adalah sama. Oke, kita ke pemuaian. Muai itu artinya bertambah. Bertambah apa? Bertambah panjang, atau bertambah luas, atau bertambah volume. Nah, kenapa dia bertambah? Karena ada pertambahan suhu, karena dia dipanaskan, sehingga dia bisa mengalami pemuaian. Nah, ketika pemuaian panjang yang kita gunakan adalah di sini L. L sama dengan L0 kali 1 plus alfa delta T, atau delta L sama dengan L0 kali alfa delta T. Ada yang baru di sini adalah alfa. Alfa itu koefisien muai panjang, ya, koefisien muai panjang. Kemudian di sini ada pemuaian luas, kita gunakan beta. A sama dengan A0 kali 1 plus beta delta T. Sedangkan V volume, V0 1 plus alfa gamma kali delta T. Perbandingannya antara alfa, beta, gamma. Ini adalah beta itu 2 kali alfa, sedangkan gamma adalah 3 kali alfa. Lebih mudahnya adalah pada contoh soal berikut. Aluminium tipis memiliki luas 4 meter persegi. Jika alfanya sekian, aluminium dipanaskan sehingga mengalami kenaikan suhu sebesar 50 derajat Celcius. Hitung luas aluminium sekarang. Nilai A sekian, alfa sekian. Kita lihat, karena dia di sini soalnya adalah luas, maka kita gunakan koefisien muai luas. Kalau koefisien muai luas berarti bukan alfa tapi beta. 2 kali alfa, 2 kali 2,4 10 pangkat min 5. Delta T. Delta T ini sama dengan 50 derajat Celcius. Kalau delta T tidak usah saya ubah menjadi Kelvin ya, karena delta itu kan perubahan. Perubahannya antara Celsius dengan Kelvin adalah sama. Kecuali kalau suhu, maka bisa saya ubah menjadi Kelvin. Yang ditanyakan adalah A. A sama dengan A0 kali 1 plus beta kali delta T. Dimasukkan, maka nilai A adalah 4,0096 meter persegi. Kemudian yang kedua, kuningan sepanjang 1 meter dipanasi hingga suhunya naik dari 10 Celcius hingga ke 50 Celcius. Jika koefisien muai panjang kuningan sebesar sekian, hitung pertambahan panjang pada kuningan tersebut. T1 10, T2-nya 50, maka delta T adalah 50 min 10 ya, jadi 40. Saya gunakan tetap di sini delta T 40 saja. Kemudian alfa sama dengan 1,9 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah delta L, L0 kali alfa kali delta T. Masukkan nilainya, maka ketemu 7,6 10 pangkat min 4 meter. Selanjutnya adalah kalor. Kalor itu salah satu bentuk energi. 1 kalori adalah 4,2 joule, 1 joule-nya 0,24 kalori. Saya kira yang ini sudah pernah diberikan di SMP atau MTS ya. Q sama dengan mc delta T atau Q sama dengan macet. Asas Black, bahwa asas Black itu kalor yang diserap sama dengan kalor yang dilepas. Jadi yang diserap sama dengan yang dilepas. Yang menyerap siapa? Yang suhu rendah ataukah yang suhu tinggi? Yang menyerap itu adalah yang suhunya rendah, sedangkan yang melepas adalah yang suhunya tinggi. Kalor jenis dan kapasitas kalor. Kalor jenis ini Q dari macet tadi ya, Q per M kali delta T. Sedangkan kapasitas kalor adalah C sama dengan Q per delta T, atau C besar. Kapasitas kalor itu dituliskan C besar M kali C kecil. C kecil ini adalah ini tadi, kalor jenis ya. Perubahan wujud zat ada, ini masih lama saya kira. Wujud zat ada padat, cair, gas. Ada yang disebut sebagai mencair, membeku, menyublim,
mengembun, menguap atau menyublim juga. Kalian bisa membaca di sini. Ini sebenarnya wujud zat yang lama, yaitu cair padat gas. Ada wujud zat keempat, yakni yang disebut sebagai apa? Yang disebut sebagai wujud zat keempat itu adalah plasma. Ya. Kemudian kalor pada perubahan suhu itu kita gunakan seperti tadi macet. Kalau perubahan wujud Q sama dengan M kali L. Ini kalau dia perubahan wujud. Kemudian selanjutnya perpindahan kalor. Jadi perpindahan kalor itu ada 3, konduksi, konveksi, dan radiasi. Pada konduksi adalah perpindahan kalor tanpa diikuti perpindahan partikel penghantar. Jadi kalau misalkan di sini menggenggam sebuah logam, maka partikelnya tidak ikut berpindah. Yang berpindah adalah kalornya atau energinya. H, laju perpindahan kalor sama dengan Q per T, kalor per waktu. K kali A kali delta T per L. Sedangkan untuk yang konveksi, perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan partikel penghantar. Sama dengan yang seperti tadi ya. H sama dengan Q per T, bedanya di sini H. Ini tadi K ya, konveksi. Ini H. Ini tadi K konduksi, ini H konveksi, A kali delta T. Tidak usah per L ya. Nah, seperti ini. Ini tetapan konveksi. Ini juga demikian, tetapan konduksi, ini bukan konveksi. Terakhir adalah radiasi, perpindahan kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Nah, kalau kita cari laju kalornya, E kali sigma kali A kali T pangkat 4, atau energinya sama dengan sigma kali T pangkat 4. Ini contoh dari peristiwa konduksi, radiasi, dan konveksi. Dibalik ini. Konduksi, konveksi yang ini, radiasi ini ya. Contoh soal seperti ini. Jendela kaca di sebuah kamar memiliki luas 1,5 meter persegi. Perbedaan suhu antara permukaan jendela dan ruangan sebesar 2 derajat Celcius. Koefisien konveksi pada keadaan itu 7,5 10 pangkat min 5 kalori per sekon cm persegi derajat Celcius. Berapakah laju kalor yang diterima oleh jendela? Di sini terjadi konveksi. Konveksi maka kita gunakan persamaan H sama dengan H kali A kali delta T. Lebih mudah ya, kita masukkan nilai H-nya, A-nya juga demikian, dan delta T. Kita peroleh nilai H sama dengan 2,25 kalori per sekon. Nah, coba kerjakan selanjutnya yang ini ya. Kerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Nah, itu tadi yang kita pelajari untuk materi suhu, kalor, dan perpindahan kalor. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.